Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pagi ini. Dan jangan sampai lupa selalu taati protokol kesehatan. Ya. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang kedua, selalu menggunakan masker atau memakai masker ketika keluar rumah. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak minimal 1 meter. Dan semoga anak-anakku semuanya tidak ada yang tertular COVID-19. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah atletik. Apa itu atletik? Anak-anak bisa membaca kolom di bawah ini. Sudah dibaca? Nah, anak-anak tahu atletik ada 4 nomor. Yang pertama ada nomor jalan, yang kedua ada nomor lari, yang ketiga nomor lempar, dan yang terakhir nomor 4 ada nomor lompat. Dari keempat nomor tersebut, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pada nomor lempar, yaitu tolak peluru. Apa itu tolak peluru? Anak-anak bisa membaca di sini pengertian tolak peluru. Pada materi tolak peluru akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang sejarah singkat tolak peluru, yang kedua sarana dan prasarana tolak peluru, dan yang ketiga adalah teknik dasar atau permulaan mengenal gerakan pada tolak peluru. Nah, kita akan berbicara tentang sejarah singkat. Nah, anak-anak bisa membaca kolom di bawah ini tentang sejarah singkat, bagaimana perkembangan di Indonesia dan bagaimana diciptakannya di Indonesia. Seperti itu untuk sejarah singkat tolak peluru. Nah, kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana tolak peluru. Nah, sebelum kita membahas satu persatu tentang sarana dan prasarana itu apa saja, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian sarana dan prasarana. Anak-anak bisa melihat kolom di bawah ini tentang pengertian sarana dan prasarana. Di situ ada perbedaan antara sarana dan prasarana. Untuk sarana tersendiri dalam tolak peluru, yaitu yang pertama adalah peluru. Peluru di sini ada 2 yang saya pegang. Yang sebelah kanan ini adalah peluru berbobot 5 kg, dan yang sebelah kiri ini peluru yang berbobot 4 kg. Nah, biasanya yang 5 kg ini digunakan untuk anak putra, kemudian yang 4 kg untuk anak putri. Nah, kemudian ada modifikasi peluru untuk proses pembelajaran agar anak-anak tidak merasa kelelahan atau cepat pegal atau cepat capek ketika mempraktikkan menggunakan peluru asli. Di sini ada 2. Yang pertama, menggunakan kertas yang dibuntal-buntal membentuk lingkaran dan dikasih lakban supaya merekat, tidak pecah atau tidak ambiar untuk kondisi pelurunya. Nah, itu untuk yang dari kertas. Kemudian yang kedua dari bola plastik kecil, ya, yang warna-warni, ada merah, ada hijau. Kemudian di dalamnya diisi bahan cor, ada semen, ada pasir dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk proses pembelajaran anak-anak. Kemudian yang kedua ada alat ukur, yaitu meteran. Fungsinya digunakan untuk mengukur berapa jaraknya, berapa jauhnya tolakan dalam mempraktikkan tolak peluru. Nah, kemudian yang kedua adalah prasarana. Nah, di sini yang saya tempati ini adalah prasarana untuk tolak peluru. Nah, di kolom yang merah ini bentuknya lingkaran, digunakan untuk lapangan tolak peluru. Bentuknya lingkaran. Kemudian yang bentuknya mengerucut segitiga ini adalah lapangan untuk pengukuran. Nah, digunakan untuk seberapa jauh. Nah, jika melebihi pinggir ini untuk pengukuran peluru tidak dihitung atau bisa dikatakan diskualifikasi. Nah, itu tadi adalah sarana dan prasarana tolak peluru. Dan kemudian yang ketiga adalah teknik dasar dalam gerakan tolak peluru. Nah, di sini ada beberapa teknik dasar yang harus dikenal dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang tolak peluru. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Yang kedua
memegang peluru diletakkan di leher. Nah, kemudian yang ketiga, menolak peluru. Ya. Kemudian yang keempat, melepaskan peluru. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh dalam menolak peluru. Nah, nanti kita akan ulas satu-satu dalam gerakan-gerakan tersebut. Untuk teknik dasar yang pertama adalah memegang peluru. Bagaimana cara memegangnya betul? Nah, adalah seperti ini. Menggunakan satu tangan, kemudian jari sedikit melebar. Nah, letakkan peluru di telapak tangan, kemudian kasih sedikit rongga. Sedikit rongga di telapak tangan sini, kemudian jari kelingking sama jari telunjuk ya merekat di peluru agar tidak goyah. Kemudian 3 jari ini merapat di pelurunya supaya nantinya tidak lepas ke belakang. Nah, itu cara pegangannya ya, ada rongganya. Kemudian yang kedua adalah cara memegang peluru, meletakkan di leher. Caranya sama tangannya tadi yang pertama. Kemudian taruh di leher. Leher ada 3 bagian, depan, samping, sama belakang. Yang paling betul adalah di samping. Kemudian posisi sikut diangkat ke atas kira-kira 90 derajat. Nah, letakkan. Kemudian yang ketiga adalah menolak peluru. Posisinya adalah kaki kanan di belakang, ya, kaki kanan depan. Kemudian posisi badan menghadap ke samping. Nah, kemudian peluru masih di posisi leher atas dan masih 90 derajat. Kemudian ketika posisi nolak, sedikit condong untuk kaki kanannya, tekuk. Tangan kiri untuk keseimbangan. Nah, setelah itu lakukan dorongan dengan dorong tangan ke depan. Gerakannya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah gerakan melepaskan peluru. Nah, bagaimana gerakannya? Yang pertama, sikap posisi seperti kayak posisi ketiga, yaitu posisi menolak peluru. Nah, condong. Ketika dalam menolak, kaki kanan maju ke depan dan kaki kiri ke belakang, dan jangan sampai melewati batas garis ini. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gerakan berikut ini. Tidak melewati garis, kaki kanan depan, kaki kiri ke belakang. Itu gerakannya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjaga keseimbangan tubuh ketika melepaskan peluru. Nah, bagaimana sikap yang betul, gerakannya betul? Mari kita simak gerakan berikut ini. Posisinya sama, kayak menolak peluru, melepaskan, cuma nanti gerakan keseimbangannya yang harus dijaga. Tidak jatuh, nanti seimbangannya bagus. Untuk gerakan sekali lagi, yaitu adalah gerakan sempurna dari mulai memegang, kemudian menolak, melepaskan, dan menjaga keseimbangan. Gerakannya seperti apa? Silakan bisa melihat. Seperti itu gerakan untuk 4 teknik dasar: memegang peluru, menolak peluru, melepaskan peluru, kemudian menjaga keseimbangan dan tidak boleh melewati batas lingkaran. Nah, seperti itu teknik dasar yang perlu anak-anak pelajari. Nah, bagaimana anakku semuanya? Apakah sudah paham, sudah jelas dengan penyampaian materi di video pembelajaran tadi? Kira-kira kalau memang anak-anak belum paham, silahkan mencari referensi lain, bisa dari buku paket, bisa dari video YouTube lainnya tentang teknik dasar tolak peluru, dan juga bisa referensi lainnya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang materi atletik pada tolak peluru. Yang pertama kita membahas tentang sejarah singkat. Yang kedua
tentang sarana dan prasarana. Yang ketiga, tentang teknik dasar pada gerakan tolak peluru. Nah, bagaimana anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya paham dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan dari mulai pembukaan sampai terakhir. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anakku semuanya bisa menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan giat belajar. Dan jangan sampai lupa selalu taati dan terapkan protokol kesehatan. Ya, yang pertama mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, selalu memakai dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.